dan kemudian ia berangkat dari sini. Mari kita terus bersyukur. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk anak-anak yang boleh setia bersama-sama dengan kita saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama kembali katakan Bapa dan Nama karena kasih dan anugerah Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Sekali lagi kita mau katakan, Bapa, kami mau datang padamu. Bapa, ku datang padamu dari ucapan atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Bersama pagi, hari, siang, sore, pagi, hari, siang, hari, siang, hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan pagi, hari, siang, hari, hari, siang, hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan, nantinya mengucap syukur, nantinya mengucap syukur atas kebaikan, nantinya mengucap syukur Tuhan, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Seperti pujian dari Tuhan Yesus, bahwa kami datang kepada Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan sampai pada saat ini yang boleh terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, dan terlebih bersyukur di pagi hari yang cerah ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan ini untuk kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami rindu di hari ini bersama-sama dengan anak-anak kami untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Biarlah sukacita Tuhan dan berkat Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap pujian kami, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa secara khusus untuk sekolah minggu kita, Gereja Baptis Indonesia Katalang di tempat ini. Kita mau berdoa baik pertumbuhan sekolah minggu, baik untuk guru-guru sekolah minggu, baik untuk seluruh murid-murid sekolah minggu yang sudah setia, baik juga untuk jemaat yang belum terlibat di dalam sekolah minggu. Dan kita juga akan berdoa untuk materi sekolah minggu, biarlah terus ada melalui LLP, dan kita boleh mencukupi dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan buku-buku sekolah minggu. Saudari Nike akan memimpin doa syafaat pagi hari ini.
dikasihi Tuhan, kita berpatut bersama-sama bersyukur ketika pagi hari ini boleh ada waktu untuk kita melayani Tuhan, untuk kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Dan di minggu yang spesial ini, bagaimana anak-anak boleh terlibat dalam pelayanan, dan biarlah kita akan terus mendukung setiap mereka, untuk mereka boleh bertumbuh, mereka boleh bersama-sama setia kepada Tuhan. Karena ketika mereka setia kepada Tuhan, masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan pagi hari ini sebagai wujud ucapan syukur kita, sebagai wujud terima kasih kita karena Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan juga persepuluhan kepada Tuhan. Petugas persembahan akan maju ke depan dan kita akan terlebih dahulu menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan terlebih dahulu menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mas Ian akan memimpin doa persembahan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa untuk doa persembahan dan juga persepuluhan. Kita mau naikkan pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kata persembahan akan diedarkan dan kita akan menaikkan pujian. Tuhan Yesus baik. seluruh persembahan dan juga persepuluhan Bapak Ibu dan Saudara yang sudah kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan,
Pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima berkat yang luar biasa melalui pelayanan anak-anak kita, dan khususnya ketika kemarin selama 2 hari, tanggal 2 dan juga tanggal 3 mereka mengikuti sekolah Injil liburan. Kita akan melihat bagaimana anak-anak kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam pujian istimewa.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan membagikan berkat yang saya dapat selama saya mengikuti SEAL beberapa hari yang lalu. Kami sangat bersyukur ketika mendengar bahwa SEAL diadakan kembali setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID. Walaupun SEAL yang seharusnya diadakan 5 hari, namun gereja hanya mengadakan 2 hari, tidak mengurangi sukacita kami dalam mengikuti SEAL beberapa hari yang lalu. SEAL ini tidak hanya untuk mengisi kekosongan liburan semester kami, tapi kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh belajar tentang firman Tuhan, membuat prakarya, memuji Tuhan bersama teman-teman kami, boleh berkumpul, bermain bersama teman-teman kami. Kami juga boleh belajar bahwa Yesus adalah fondasi kami yang kokoh. Saya juga sangat bersyukur orang tua saya boleh membimbing saya dalam kegiatan gereja, khususnya dalam SEAL. Kami juga sungguh merasa senang ketika didukung oleh orang tua kami. Harapan saya orang tua kami boleh terus mendukung kami agar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui sekolah minggu bersama-sama. Mari teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita mendukung anak-anak kami, Bapak Ibu semua, untuk bertumbuh bersama melalui sekolah minggu GBI Intan. Terima kasih. Sedikit berkat yang dapat saya sampaikan dan teman-teman, dan saat ini kami mau memuji Tuhan melalui lagu tema SEAL 2022, Yesus Fondasiku yang Kokoh.
Puji nama Tuhan, ketika kita boleh mendukung anak-anak kita, mereka boleh merasakan pertumbuhan, merasakan dukungan. Itu sebuah sukacita terlebih dahulu ketika mereka boleh didukung oleh orang tua mereka. Kita akan mendukung setiap anak-anak kita ini untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Karena ketika anak-anak ini bertumbuh, ketika sekolah minggu bertumbuh, pastinya gereja akan bertumbuh karena mereka adalah masa depan gereja. Kita akan bersama-sama memujikan satu pujian bahwa itu mengingatkan kita untuk bahwa ketika sekolah minggu bertumbuh, pasti gereja akan bertumbuh. Saya rindu khusus untuk guru-guru sekolah minggu akan memulai ujian ini dan nanti kita akan pujikan bersama-sama. Saya minta Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Jutaan jiwa dalam dosa. Mari sekolah minggu kita akan pujikan pujian ini. Guru sekolah minggu jangan sampai kalah semangatnya dengan anak-anak ya. Silakan kita akan pujikan bersama-sama. Guru-guru sekolah minggu dan murid-murid sekolah minggu. Mari sekolah minggu.
Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita akan bertekad satu untuk memajukan gereja kita melalui sekolah minggu? Siap, Ale? Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan terus bersama-sama bertumbuh melalui sekolah minggu. Karena gereja kita bukan hanya untuk anak-anak, tetapi gereja kita memfasilitasi bagaimana sekolah minggu dari usia 0 sampai dengan lanjut usia. Tidak ada istilah lulus dari belajar melalui sekolah minggu. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan biarlah kita akan melihat bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah suracinta dari Tuhan yang diberikannya bukan hanya untuk saya, melainkan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya, juga untuk saya. Kita akan naikkan pujian Alkitab buku terindah sebelum kita akan bersama-sama menaikkan dengan firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang luar biasa indah? Ada
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Belum semua ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama karena ini satu ayat saja. Sudah ketemu ya? Baik, kita akan baca bersama-sama Filipi 1 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini sangat tegas, di mana Rasul Paulus memiliki satu keyakinan bahwa Allah sudah memulai pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang kudus di Filipi, dan itu tidak akan hanya berhenti saat itu saja, tetapi pekerjaan Tuhan itu tetap terus berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Artinya sampai akhir zaman nanti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak gampang untuk mempertahankan jemaat. Tidak gampang untuk jemaat itu tetap teguh berdiri pada satu keyakinan yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Nah, kita memakai tema seal. Apa tema seal? Yesus, pondasiku yang kokoh. Saudara, momen yang kita pakai hari ini semestinya minggu lalu, karena bertepatan dengan tukar pelayanan mimbar. Jadi karena gembala sidang tidak ada, nah jadi tidak berlanjut ya, karena memang takutnya kalau kemarin itu dilaksanakan sekolah minggu berbakti, nah nanti beda, temanya sudah beda, terus pakaiannya juga pasti akan beda. Ono pengkhotbah tamu mau saya pakai kaosan ya, nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak. Mungkin pandangan yang mungkin tidak serp ya dengan pandangan yang lain. Oleh karena itu, ya wis lah, ketika berembuk, ya wis tanggal 17 baik, ya wis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam berapa hari kemarin? 2 hari ya, mengikuti seal tadi ada kesaksiannya, diberkati bukan semata-mata karena mengisi liburan saja, tetapi ada hal-hal yang rupanya ini menjadi satu hal yang sangat penting, di mana anak-anak pun juga harus merasakan ketika masa liburan kita memakai beberapa hari, 2 hari untuk mengisi kerohanian mereka. Meskipun mereka libur, tetapi kerohanian mereka tetap terjaga. Melalui seal tadi sudah ada kesaksiannya, ada goal, ada sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya ingin diraih adalah membekali iman anak-anak kita supaya apa? Supaya tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti temanya, ada nggak sih temanya di situ ya? Oh, nggak ada. Ya. Temanya Yesus pondasiku yang kokoh. Di mana harapannya, goalnya, anak-anak ini nanti akan bertumbuh atas dasar yang kokoh. Dia berdiri di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini ada 3 fondasi, sebenarnya ada 5. Takutnya kalau 5 fondasi itu saya sampaikan, waktunya yang nggak cukup. Kalau waktunya nggak cukup, takutnya nanti malah terburu-buru menyampaikan, malah nggak jelas. Nah, saudara, saya akan menyampaikan 3 hal, dan ini adalah hal yang prinsip. Jadi saya seleksi dari kelimanya itu 3 hal prinsip, bukan berarti semuanya nggak penting ya, tetapi dari kelimanya itu saya mengambil 3 hal yang sangat prioritas, yang sangat prinsip, yang sangat mendasar sekali untuk kita bersama-sama lihat di sini. Ada 3
penting yang menjadi sorotan di dalam membangun fondasi yang kuat. Yang pertama adalah fondasi kasih. Ini di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Ceritanya tentang Matius ketika ia sedang memungut cukai, Tuhan Yesus datang kepada Matius dan Tuhan Yesus mengajak Matius untuk menjadi murid. Fondasi kasih di sini memberikan satu pengertian bahwa Matius secara kerohanian dia adalah orang yang tidak layak untuk mengikut Yesus. Matius adalah orang yang tidak pantas menerima kasih Yesus, menjadi seorang murid, menjadi seorang rasul, dan menerima satu kehormatan. Ada kasih karunia, ada anugerah yang nanti akan dimiliki. Kenapa bisa seperti itu? Sebagai seorang yang punya pekerjaan, profesi, seorang pemungut cukai, saudara. Di kalangan orang-orang Yahudi, pemungut cukai ini adalah satu profesi yang dianggap berdosa. Karena apa? Karena ia sudah berkhianat terhadap bangsanya sendiri, bangsa Israel atau orang Yahudi. Kenapa seperti itu? Ia menjadi pemungut cukai, ia menjadi pemungut pajak, ia bekerja di sebuah instansi pemerintahan yang saat itu dipegang oleh pemerintahan Romawi, penjajah. Kalau kita bisa membahasakan di dalam bahasa kita sehari-hari, dia bekerja kepada seorang yang semestinya tidak berhak menduduki daerah kekuasaannya. Saudara bisa bayangkan itu. Ketika seorang ini mengabdi kepada penjajah, ya pasti dia akan diklaim ini nggak loyal terhadap bangsa sendiri, nggak loyal terhadap negara sendiri, dianggap pengkhianat. Apalagi ketika ia mengambil pajak, ia punya hak untuk mengambil keuntungan dari pajak itu. Biaya yang dikenakan, biaya yang dicas bisa lebih besar dari semestinya. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan, ini yang akhirnya menimbulkan bahwa orang Yahudi ini sesungguhnya nggak suka. Orang Yahudi ini benci kepada pemungut cukai, ya, seperti Matius, Sakeus, ya, dia kepalanya malah Sakeus. Nah anehnya lagi, ketika Tuhan Yesus mendekati Matius, mengajak dia, memanggil menjadi seorang murid, Yesus mau makan bersama-sama di rumahnya Matius, di rumahnya seorang pemungut cukai. Diawali dari Matius, lalu kemudian juga diulangi kepada Sakeus. Dia mau makan bareng dengan seorang yang berdosa, dan ini membuat konfrontasi. Ini membuat satu pandangan orang Yahudi, kenapa Yesus mau makan bersama dengan orang berdosa itu? Saudaraku, tidak gampang ketika diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus menanggung beban moral. Karena apa? Mau tidak mau, psikologis kita pasti akan kena ketika kita diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Dia makan bersama-sama dengan orang yang hina, dia makan bersama-sama dengan orang yang berdosa, dia dekat dengan orang yang berdosa. Padahal semestinya di kalangan orang Yahudi, orang-orang seperti itu harus dijauh. Najis orang-orang seperti itu didekati. Sama seperti orang Samaria, dianggap najis oleh orang Yahudi. Jangankan ketemu, melewati batasnya saja tidak boleh. Dia sudah menganggap najis. Apalagi ini makan bareng dengan orang yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, fondasi kasih inilah yang membongkar semua hal yang buruk itu. Tuhan Yesus di situ menembus batas hal yang mustahil dilakukan oleh orang Yahudi pada umumnya. Tapi Yesus mau lakukan itu karena apa? Karena kasih.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti kondisi kita yang sesungguhnya beroleh anugerah menjadi muridnya dan layak mendapat penghormatan karena pengampunan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sesungguhnya kita juga sama seperti Matius. Layak enggak sih kita itu sesungguhnya untuk menerima kasih karunia itu? Enggak layak. Kita pun juga orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Kristus itu, sehingga kita menjadi layak menerima anugerah, menerima keselamatan itu. Nah, inti dari pembelajaran fondasi kasih ini adalah Yesus lebih memilih mengasihi walaupun aku tidak layak menerima. Saudaraku, luar biasa. Tadi sempat saya terenyuh, saudara. Saya merasa terharu. Karena apa? Ketika melihat anak-anak mereka yang masih kecil, ternyata mereka sudah bisa diberikan tanggung jawab untuk melayani. Saya hampir berebes tadi sudah berkaca-kaca. Karena apa? Melihat mereka itu mampu, mereka bisa. Saya percaya mereka bisa itu karena Tuhan, bukan karena diajari. Mas Ian diajari nggak Tuhan? Enggak. Mbak Nike, mana Mbak Nike? Diajari doanya? Sempat saya berkaca-kaca tadi. Ternyata anak-anak ini mereka bisa dipakai Tuhan. Satu itu. Kedua, saudara, kenapa tadi seperti Kak Nadia, dukung anak-anak supaya mereka bertumbuh? Karena apa? Merekalah masa depan gereja. Siapa yang akan melanjutkan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Mereka. Apa tugas kita sebagai orang tua? Dukung anak-anak, dorong anak-anak menemukan kasih Kristus. Jangan sampai justru malah dibuat mereka merasa down. Apa kita cilik iso ngopo? Jangan. Dukung, dorong, ayo pelayanan, ayo melayani Tuhan. Kapan kita akan mengajarkan mereka pelayanan? Kalau tidak sejak dini. Ingatkan mereka Tuhan Yesus itu mengasihi saya, orang tua. Tuhan Yesus itu juga mengasihi anak kamu sebagai anak. Sama. Orang tua dan anak berhak mendapatkan kasih Tuhan Yesus. Anak-anak juga berhak menerima panggilan sebagai murid Yesus. Anak-anak juga punya hak untuk menerima panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Siap mendukung anak-anak? Ini seperti lagu Mars tadi. Mars sekolah minggu ya. Mars sekolah minggu. Dari mana gereja itu akan bertumbuh? Dari sekolah minggu. Sekolah minggu maju, gereja bertumbuh. Ayo dukung sekolah minggu supaya gereja ini menjadi gereja yang maju. Karena kekuatan kita ada pada anak-anak muda. Tanpa kekuatan anak-anak muda, gereja akan menjadi lemah. Bagian pertama, fondasi kasih. Yesus lebih memilih mengasihiku walaupun aku tidak layak menerimanya. Jangan memandang rendah orang yang tidak layak, tetapi justru orang yang tidak layak itulah orang yang pertama kali didatangi oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai aplikasinya, sebagai tanggapan kita yang akan kita bangun terhadap kasih Kristus. Satu, Kristus rela berkorban. Dia adalah Allah, Dia yang suci adanya, Dia kudus adanya, turun ke dunia demi mengasihi orang yang berdosa. Pengorbanannya tidak perlu diragukan lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menghalangi anak-anak untuk melayani. Jangan menghambat diri untuk melayani. Tetapi dukunglah, tetapi doronglah diri kita untuk melayani, untuk berkorban. Kemarin sudah dikorbankan. Dapat daging korban? Iya. Mereka berani berkorban. Masa kita nggak berani berkorban? Mereka berani bayar mahal. Masa kita
kita nggak berani bayar mahal. Padahal kita sudah memiliki satu kepastian, anugerah itu ada di tangan kita. Amin. Fondasi yang kedua adalah fondasi pengampunan. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 29, saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu Saudara membaca di sini. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah. Ini kisah perjalanan pertobatan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus bertobat dan dia diperhadapkan kepada seorang raja yang bernama Agripa. Ditanya-tanya, Paulus, apa sih sebenarnya yang terjadi padamu? Meskipun ada pejabat-pejabat tinggi lainnya yang hendak menjatuhkan Paulus, ingin menghukum Paulus, tetapi Agripa, dia tidak serta-merta langsung menerima informasi, langsung memberikan hukuman, tidak. Memberikan penghakiman, tidak. Tetapi ada klarifikasi, sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Paulus dengan gamblang menceritakan perjalanan spiritualnya. Dia adalah orang Farisi, dia adalah orang Yahudi tulen, dia adalah seorang yang taat akan hukum Allah. Dia menerima satu kekuatan besar dari kaum ahli Taurat, para pembesar untuk melancarkan misinya. Karena ia merasa bahwa para pengikut Kristus, murid-murid Yesus ini adalah seorang yang menyelewengkan firman Allah, memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya Paulus meminta kekuatan dari pembesar, ada legalitas untuk menganiaya para pengikut Yesus. Diceritakan secara runtut, aku biar seperti ini, lalu aku melakukan kejahatan, aku menganiaya setiap pengikut Kristus. Lalu ketika dalam perjalanan aku ngejar murid-murid Yesus, ketika menuju ke Damsyik, aku bertemu langsung dengan Yesus. Wajahnya cerah, sangat luar biasa, menyilaukan mata, bahkan melebihi sinar matahari, sehingga membuat aku menjadi seorang yang buta beberapa hari. Diceritakan di situ. Ketika aku buta, Tuhan Yesus ngomong dengan saya, kamu akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ketika hal itu disampaikan kepada Agripa, yang juga adalah seorang raja, saudaraku, Agripa ini meresponi dengan baik. Jadi seperti itu. Ya. Dan ini adalah tugasku untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi kebenaran yang sejati. Kebenaran ini harus disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi harus mendengar. Begitu juga orang-orang non-Yahudi, mereka juga harus mendengar keselamatan ini. Apa respon Agripa? Respon Agripa, Paulus, aku tidak mendapati kamu melakukan kesalahan. Pergilah. Artinya apa? Antara raja yang satu, pembesar yang satu dengan raja memiliki pola pikir yang berbeda. Rupanya Agripa dibukakan mata hatinya untuk mendengar kesaksian yang sesungguhnya, kesaksian yang nyata. Kenapa Paulus menceritakan seperti ini? Dia menceritakan bahwa tanpa pengampunan aku masih menjadi orang yang berdosa. Aku masih menjadi seorang yang menganiaya orang-orang Kristen. Aku masih menganiaya pengikut-pengikut Kristus dan juga murid-murid Yesus. Artinya apa? Ada pengampunan Tuhan. Dia menceritakan kisahku dulu kelam. Aku menganggap bahwa menurut agamaku, aku ini membela agamaku. Tetapi ternyata ketika mengenal Yesus dengan baik, berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan, aku tidak menganiaya engkau, tapi engkau menganiaya pengikut-pengikut. Artinya apa, saudara? Ada suatu kesadaran ketika Rasul Paulus ini benar-benar menyadari keadaannya yang berdosa, dia mendapatkan satu pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan yang lebih mengherankan lagi, Paulus bersedia menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Dari yang menganiaya orang Kristen, dari yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, dia menjadi orang yang mengasihi Kristus. Tidak gampang, saudara. Selama mungkin puluhan tahun Paulus belajar tentang kitab suci. Dia belajar tentang Taurat, bagaimana hukum-hukum Tuhan ini harus ditegakkan di dalam kehidupannya. Dia sangat tahu, sangat paham. Dia harus berbalik arah. Saudara bayangkan, ini tidak mudah. Sedangkan seorang yang sudah menggeluti spiritual, dalam arti ini adalah
ilmu hitam gitu ya. Gak mudah mereka meninggalkan itu. Gak mudah orang meninggalkan ajarannya hanya sekejap saja. Gak mudah. Saya yakin sampai sekarang ini di dalam kekristenan masih menerapkan nilai-nilai baik itu budaya maupun tradisi Jawa masih banyak. Contohnya kalau mau nikah masih ngitung dino, benar enggak? Masih ada enggak? Masih ada di kalangan orang-orang Kristen loh. Artinya apa? Artinya untuk mengubah itu sudah tidak gampang. Berarti nggak bisa. Kalau memang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kembali ke sini. Fondasi pengampunan, saudara. Inti dari pembicaraan ini adalah Yesus mengasihiku meski aku orang berdosa. Berdasar dari Paulus yang adalah menganggap dirinya sangat berdosa, tetapi beroleh kasih Kristus, beroleh pengampunan Kristus. Mungkin kalau di kalangan orang Yahudi, dosanya Rasul Paulusnya kalau dosanya tidak terampuni. Tetapi karena Kristus mengasihi, Paulus menjadi orang yang berbeda. Oleh karena itu saudaraku, sebagai aplikasinya dan ini sebagai penerapan kita minggu-minggu ini untuk kita besok sharingkan di Mokja. Ketika hidup kita ini sudah diperbaharui, saudara, setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang sangat buruk, jangan pernah menyesalinya. Jangan pernah menyesalinya. Karena apa? Karena itu akan menjadi suatu kesaksian yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Artinya apa? Paulus, perhatikan Paulus. Saya tidak akan menceritakan banyak hal tentang Paulus, saudara sudah tahu. Paulus memberikan satu kesaksian bahwa aku seharusnya tidak layak, tapi karena kasih Kristus aku dilayakkan. Karena kasih Kristus aku beroleh pengampunan. Karena kasih Kristus aku beroleh jaminan keselamatan itu. Saudaraku, kita tidak perlu menyesali yang berlalu-lalu. Saya punya masa lalu. Bukan saya bangga hidup di masa lalu, tidak. Tetapi kebanggaan saya masa lalu saya ini bisa saya pakai sebagai satu kesaksian kepada orang lain. Seberapa tidak layaknya engkau, seberapa berdosanya engkau, saudara, kita bisa menyaksikan gitu kan? Tuhan masih mengasihimu, Yesus masih memilihmu, Yesus masih menyediakan keselamatan bagimu. Karena itu juga yang diberikan kepada aku. Sesungguhnya orang yang tidak layak, aku sesungguhnya orang yang sangat kelam, tapi Yesus memberikan suatu kesempatan, memberikan satu penghargaan untuk apa? Menerima anugerah keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya berbicara waktu sekarang, tetapi keselamatan itu berbicara pada masa kekekalan setelah kematian. Bisa berguna kan? Jangan pernah menyesali. Jangan pernah merasa minder dengan masa lalu. Tapi pakailah masa lalu itu sebagai satu kekuatan di dalam Yesus Kristus, bahwa kita beroleh pengampunan meskipun kita memiliki masa lalu yang kelam. Amin. Satu, saudara, sebagai aplikasi, bersaksi oleh karena kebaikan Tuhan yang memberikan pengampunan. Aku tidak layak, tapi Tuhan memberikan pengampunan dan dilayakkan oleh Tuhan. Hidup kita menjadi teladan iman di dalam Yesus Kristus. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Kita bisa menunjukkan iman kita kepada anak-anak. Orang tua bisa menunjukkan imannya kepada anak, cucu, menantu. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak apa-apa Yuli, biar anak-anak, hal yang wajar, tidak apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga adalah fondasi nilai diri. Ini di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 47. Ini bercerita tentang di mana Yesus akan disalib. Dia berdoa di sebuah taman. Taman apa? Taman Juruk. Taman Getsemani. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia agak menyingkir, agak jauh dari murid-murid.
Dia berbicara, dia ngomong sama murid-murid, berjaga-jagalah sementara aku berdoa. Apa yang terjadi? Murid-murid malah tidur. Datang, dibangunkan, bangun, berjaga-jagalah karena waktuku sudah hampir tiba. Sementara aku tak berdoa dulu, doa lagi sampai peluhnya seperti tetesan darah. Balik lagi nengok murid-murid isik turu meneh. Dibangunkan, murid bangun, berjaga-jagalah, waktuku sudah tiba. Tidak lama setelah itu baru para tentara Romawi itu datang. Kejadian seperti itu silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Kita hidup di dunia yang gagal untuk menghargai dari seorang insan manusia. Artinya apa saudara? Yesus menyadari betul kondisi manusiawinya ketika ia akan ditangkap. Dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, waktuku sudah tiba. Artinya ini berbicara tentang bahwa Yesus akan ditangkap dan Yesus akan dihukum. Ketika masanya tiba, Yesus ditangkap dan menerima hukuman mati sampai bangkit kembali, saudara. Di sini memberikan satu nilai apa? Bahwa Yesus mati bukan karena tindakan kejahatan. Karena tidak didapati satu kesalahan apapun ketika ia diadili. Tidak ada didapati satu kesalahan apapun ketika dihakimi. Yesus mati oleh karena ia melihat betapa berharganya, betapa manusia itu memiliki nilai yang sangat tinggi di pandangan Tuhan Yesus. Begitu berharganya manusia, maka ia lebih memilih mati. Demi apa? Demi manusia. Supaya manusia terbebas dari belenggu dosa, supaya manusia ini beroleh keselamatan, supaya manusia ini memiliki anugerah Allah. Artinya bahwa setiap orang itu memiliki suatu nilai yang sangat luar biasa. Di hadapan Tuhan, manusia ini sangat berharga. Bahkan satu jiwa dipandangnya sangat berharga. Bahkan orang yang dipandang hina sesamanya pun dipandang sangat berharga oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mungkin masa bodoh dengan manusia, Allah nggak mungkin datang menjadi manusia menebus dosa, tidak. Karena Allah memandang manusia itu sangat berharga, maka Allah menebus dosa manusia. Karena manusia itu sangat berharga di hadapan Allah, maka Allah menyediakan kasih karunia. Betapa berharganya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketiga pondasi inilah saudaraku yang akan memberikan satu kekuatan iman di dalam kekristenan. Makanya nilai-nilai ini harus diajarkan kepada anak, kepada generasi berikutnya, supaya mereka sungguh-sungguh kuat di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mengasihi, Yesus Kristus itu mengampuni, Yesus Kristus itu memiliki penilaian tersendiri terhadap manusia, bahwa manusia itu sangatlah berharga di mata Allah. Karena kerinduan Tuhan Yesus apa? Di mana Dia berada, di situ kita pun juga ada bersama dengan Kristus. Ini menunjukkan betapa berharganya kita. Ini menunjukkan betapa bernilainya kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur bahwa kita itu seperti biji mata Tuhan. Saudara perhatikan atau saudara bayangkan kalau seandainya kedua mata kita itu tidak berfungsi dengan baik. Ketika kedua mata kita ini tidak bisa digunakan untuk melihat. Coba saudara merem 2 detik saja. Apa yang saudara lihat di situ? Warna apa yang terlihat di situ? Hanya ada satu warna yang dilihat, hitam. Semua menjadi hitam. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Maksudnya apa saudara? Maksudnya berarti mata ini begitu penting di dalam hidup kita.
Tanpa mata mungkin kita bisa melakukan aktivitas tetapi terbatas. Kita nggak bisa olahraga lari, kita nggak bisa melakukan hal yang mungkin bisa dilakukan orang lain. Karena apa? Adanya keterbatasan. Tetapi begitu kita melihat, segala hal bisa kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kita bisa melihat mata ini begitu penting. Mata ini begitu berarti. Mata ini punya nilai jual yang mungkin orang tidak bisa beli bagi kita. Begitupun juga saudara dan saya. Begitupun juga semua umat manusia di hadapan Allah begitu berharga. Dan itulah nilai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Inti dari pemberitaan ini, pembicaraan ini adalah Yesus lebih memilih mati bagiku. Karena apa? Supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah yang bernilai. Dia mati bagi kita karena kita dipandang lebih bernilai dari apapun juga, maka dia rela mati untuk kita. Saudara mau mati untuk tetangga saudara? Rela? Saya yakin saudara tidak mau. Tapi Yesus melakukan itu karena apa? Karena kita sangat berharga di mata Allah. Aplikasinya apa? Ini menjadi satu teladan bagi kita bahwa apa? Janganlah kita menilai orang lain sebagai satu pribadi yang tidak berarti. Janganlah kita memandang orang lain meskipun, maaf saudara, meskipun seharusnya kita tidak perlu kita tidak perlu menganggap mereka itu ada. Karena apa? Mungkin perbuatannya, mungkin perilakunya, mungkin tutur katanya, bahkan mungkin maaf fisiknya. Tetapi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan memandang itu, tapi pandanglah bahwa jiwanya itu berarti, jiwanya itu punya nilai, bahwa jiwanya itu berharga di mata Tuhan. Itu nilai, dan itu yang harus kita terapkan, baik kita maupun kepada anak-anak kita. Jangan kita pilih-pilih untuk mengasihi. Semua orang berhak untuk mendapatkan kasih. Jangan kita pilih-pilih untuk memberikan, menyalurkan anugerah, karena semua orang punya hak untuk mendapatkan anugerah. Yang sering terjadi adalah penghakiman, yang sering terjadi adalah penilaian. Lebih mudah menilai orang lain, lebih mudah menghakimi orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Benar tidak? Kalau melihat orang lain sangat gampang mencari kelemahannya, sangat gampang untuk mencari hal yang tidak layak. Ini yang sering terjadi. Tetapi mulai sekarang saudara, perhatikan ini. Janganlah kita memandang orang lain dengan pandangan yang negatif, tapi pandanglah bahwa jiwanya itu berharga di mata Tuhan. Jiwanya itu punya nilai di mata Tuhan, saudara. Sehingga dengan hal ini kita bisa santai hidup. Kita satu dengan yang lainnya bisa guyub rukun tanpa harus memandang, kamu itu golongan non darah biru, aku darahnya coklat dan sebagainya. Kita bisa mengasihi sama-sama. Dan ini yang harus kita terapkan. Ini fondasi yang sangat juga penting, yaitu nilai diri. Setiap orang punya nilai diri di hadapan Tuhan. Setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Jangan kita pilih kasih. Kalau kita mengasihi, kasihi semua. Kesimpulannya, ketika fondasi ini adalah dasar kekuatan bagi generasi penerus supaya tetap kokoh terhadap iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak mudah meninggalkan iman demi keinginan sesaat. Perhatikan saudara, kenapa banyak orang meninggalkan Kristus? Kenapa banyak orang sangat mudah lebih menginginkan kenikmatan sesaat daripada mempertahankan? Karena ia tidak memiliki fondasi yang kuat. Coba kalau minimal dia memiliki 3 fondasi. Kasih Allah itu mengasihi, Tuhan Yesus itu mengasihimu sampai rela mati. Tuhan Yesus itu mengampuni apapun kondisimu, dan Tuhan Yesus itu memberikan satu penilaian yang tinggi kepada setiap jiwa. Kalau hal ini tertanam di dalam diri kita, nggak mungkin saudara mereka mau lepas, karena ia menyadari Yesus itu mengasihi. Yesus itu menerimaku meskipun aku berdosa, ada pengampunan.
oh ternyata aku ini berharga di mata Tuhan. Terkadang kita memperlakukan saudara kita dengan sebelah mata. Nah, 3 fondasi ini saudaraku yang perlu ada di dalam setiap diri orang Kristen, dan ini perlu diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya, anak cucu kita. Memiliki 3 fondasi ini akan menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga iman semakin teguh, kerohanian akan semakin dewasa. Amin. Siap menerapkan 3 fondasi ini, baik kepada diri sendiri maupun kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi berikutnya. Tanamkan 3 hal ini supaya mereka teguh, kokoh, kuat di dalam iman. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, mengambil saat teduh. Pemain musik saya undang maju ke depan, singer saya undang maju ke depan. Renungkanlah 3 hal ini. Yesus begitu mengasihi saudara. Yesus sudah mengampuni saudara, meski kondisi saudara mungkin tidak layak, jauh dari kata layak. Tapi ingatlah bahwa pengampunan itu diberikan kepada saudara dan saya. Ada nilai diri setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Setiap orang itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ia rela mati demi nilai yang ada di dalam diri kita. Begitu Yesus mengasihi, begitu Yesus mencintai, Dia menunjukkan melalui kasih-Nya, melalui pengorbanannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus? Bangun fondasi kasih, fondasi pengampunan, fondasi bela diri perlu dibangun di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, juga generasi-generasi penerus kita, supaya mereka memiliki iman yang kuat, supaya mereka memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ketika fondasi ini terbangun, meskipun badai, meskipun permasalahan, meskipun menghadapi badai hidup, tidak akan sekalipun digoyah, karena sudah berdiri pada fondasi yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai fondasi kita. Sebagai respon, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selalu. Tetapi biarlah ini bukan hanya sebagai pujian semata, bukan hanya sebagai nyanyian yang kita nyanyikan, tapi biarlah ini menjadi satu komitmen, satu keputusan kita. Aku mau mencintai Yesus selamanya. Mau cintai Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri dengan kesungguhan hati kita. Kita akan memuji. Aku mau mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun tomat, tetap mencintai Yesus. Kembali kita akan mencikan, Ku mau cintai Yesus. Ku mau mencintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdaki dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layaknya seluruh hidupku yang ini aku anakmu,
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada di sini dan tidak ada hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakku, layak atas seluruh hidupku ya Allah. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Seperti pujian ini Tuhan, terimalah. Ini sebagai respon kami dari tanggapan kami terhadap firman-Mu yang sudah menunjukkan cinta kasih Tuhan, yang sudah menunjukkan pengampunan Tuhan, yang sudah menunjukkan apresiasi Tuhan atas hidup kami. Kami yang sesungguhnya tidak layak menerima pengampunan, kami menjadi layak, kami berharga di mata Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kekuatan kami Tuhan. Ini menjadi fondasi kami. Yesus, Engkaulah fondasi yang kokoh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berarti disampaikan pada saat ini, tapi Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya terus akan membimbing kami, menyertai kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah pada minggu-minggu ini Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu ini, dan kami akan membagikannya, bersaksi bersama-sama dalam kelompok mukjang kami, supaya kami merasakan berkat, supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman kami tumbuh, kerohanian kami tumbuh, kami dapat menjadi saksi. Kami tidak memandang lagi masa lalu kami ini sebagai masa yang harus kami sesali, tapi biarlah ini menjadi satu kekuatan kami untuk memberanikan diri, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah mengubah kami dari yang tidak layak ini menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami akan meninggalkan tempat kudus ini. Kami akan pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan ketika kami pulang, ketika kami dalam perjalanan. Tuhan berkati kami sehingga kami sampai di rumah dengan sukacita, sampai di rumah dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudaraku, pulanglah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Juga setiap aktivitas kegiatan juga Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan menyelesaikannya untuk kami. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelegaan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu yang akan Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami memohonkan berkat. Haleluya. Amin. Yang sudah selesai mengikuti sekolah Injil Hiburan menjadi sebuah apresiasi dan pengalaman saya dulu ketika hasil yang dinanti-nantikan adalah sebuah ijazah gitu ya. Jadi bangga ketika mendapatkan ijazah dan dari tahun ke tahun bahkan selalu dikumpulkan. Harapannya
mereka boleh berpengalaman di dalam gereja selama mengikuti sekolah Injil Liburan. Dan pagi hari ini gereja akan memberikan ijazah sekolah Injil Liburan bagi anak-anak yang kemarin terlibat selama 2 hari mengikuti sekolah Injil Liburan. Yang pertama untuk kelas Indria, ya. Kelas Indria nanti yang dipanggil namanya bisa maju ke depan ya. Oke. Yang pertama untuk kelas Indria ada Natalia Cahaya Purnama. Ya. Ya, diberi di sana dulu. Kemudian yang kedua Adevani Syafiatmoko. Ya. Berdiri di sebelahnya Caca ya. Yang ketiga Shen Clara Felicia Shalom. Kemudian yang keempat masih kelas Indria Adriel Kensi Artawi. Mana Adriel? Ya. Yang kelima Daneta Adriana Putri. Maju. Ayo agak ke depan. Biar kelihatan kalau di foto. Ya. Lagi. Kemudian yang berikutnya ada Alka Alvariski Firmanto. Kemudian sekalian sama adiknya ya, Theophilus Satria Firmanto. Kami mohon dengan kasih Pendeta Daniel untuk bisa menyerahkan ijazah kepada anak-anak supaya mereka semangat di dalam mengikuti. Monggo, silakan. Arka Malu. Pekerjaannya Kita dikasih itu dulu. kasih dulu. Daniel, Pak Daniel, adep. Diri Bapak. Satu, dua. Bentar, kau. Duduk saja. Sabut. Dipoto dulu dia. Dari sini, Pak. Lewati. Oh, sama mamanya. Oh, enggak mau ya udah. Kasih ini sekalian. Tunggu Bapak mengakhiri sama Diperlihatkan sini ijazahnya. ijazahnya dilihatin sama nama. Hah? Satu, dua. Oke. Ini adalah anak-anak Indria. Kemudian kelas di atasnya ada kelas Pratama. Silakan. Kelas Pratama ada Diandra Putri Wiratma. Ya. Kemudian ada Jose Mika Widianto. Yang ketiga ada Valencia Putri Agatha. Kemudian yang keempat ada Dia Dema Yu Angel Ionita. Itu ya Bu anak sebutnya ya. Kemudian yang kelima ada Fairy Hana Diandra. Ya kami mohon maju dulu ya biar kelihatan.
ini digabung. Di kelas manja dan kelas tunas muda ada Saudari Dian Vita Nugroho. Yang kedua ada Christian Euro Junior. Kemudian ya maju-maju langsung ya. Kemudian yang berikutnya ada Eudia, benar ya? Eudia Euangelionawati. Oh ya udah nanti direvisi. Kemudian berikutnya ada Saudari Naomi Nadia Widianto. Terakhir ada Kalisa Audra Anandira. Kami mohon ketua sekolah minggu Ibu Lis akan memberikan Indria sampai dengan kelas tunas muda. Nah, setelah remaja, pemuda, dewasa, memang belum ada kelas untuk sekolah minggu. Tetapi jangan khawatir, setiap hari minggu pasti masih akan ada selalu kelas-kelas sekolah minggu yang tentunya akan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sebagai rangkaian yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat bahwa di depan gereja sudah dijajar dengan rapi, ada prakarya anak-anak dalam rangka pameran sekolah izin liburan. Dan nanti anak-anak setelah jemaat selesai melihat, memberikan apresiasi, boleh dibawa pulang ya, boleh dibawa pulang prakarya yang sudah dibuat beberapa hari kemarin selama sil. Terima kasih, terus dukung anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, foto bareng. Ya, sebelum berjabat-jabat tangan, mari ini momen langka untuk bisa pakai seragam sini. Silakan guru, murid semuanya bisa maju ke depan. Kita akan foto bersama untuk semua aja enggak apa-apa. 1, 2, 3. Gayanya kakek kakak. Yo, 1, 2, 3.